Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini momen yang sangat luar biasa sekali karena sekarang saya sowan di tempatnya seorang kiai, seorang seniman, seorang sastrawan, seorang mantan pegawai negeri sipil. 14 tahun ya? 14 tahun ya? Di PNS ya? Menurut Ibu? ASN. Iya, ASN PNS nih biasanya. Sekarang ASN, aparatur sipil negara, katanya begitu. Guru SMA? Guru SMA, ngajar apa dulu ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, jadi mesti ngerti sarkasme, ngerti personifikasi. Itu peribahasa apal ngotok. 14 tahun coy. Nah, Kiai Muhammad Fuad Riyadi, ya, dan saya adalah santrinya, santri beling. Iya, kalau di medsos Gus Fuad Pleret. Kalau di medsosnya Gus Fuad Pleret, itu di channel. Nah ini kan Pak Hendro Pleret. Saya Hendro Pleret ini Pusat Peradaban Islam. Wah, karena Pleret Pusat Peradaban Islam dan Kebudayaan Islam. Dan Kebudayaan Islam di tahun 1645. Iya, Sultan Agung. Sultan Agung dilanjutkan dengan Mangkurat. Iya, itu. kita ini kan keturunan Sultan Agung kabeh. Iya. Iya. Cuma saya keturunan ke-8. Oh iya. Kalau pesugihan itu Pak sampai ke apa? Pitung turunan tuh ya. Nah, turunan ke-8 tuh bagiannya rutang. Tadi, wah ini warisannya orang entek nganti pitung turunan gitu. Iya. Asing aku turunan ke-8. Iya. Jadi saya nyaurutangnya turunan 8. Oke, sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini di Pondok Pesantren Rudatul Fatihah atau lebih disingkat dengan Rofa ya. Nah, kegiatan di Rofa ini yang terkenal adalah Simtuduror tiap Ahad malam ya. Nah, kalau nanti teman-teman semuanya atau siapapun ke daerah Jogja, ke Pleret, jangan lupa ikut bersama-sama Simtuduror bersama Gus Fuad Pleret ini karena beliau ini langsung dari guru sekumpul yang ada di Martapura itu sih. Dan tapi jangan lupa saja di sini ada tahfidz juga. Hafal Quran. Oh iya, ada tahfidz juga. Santri kita yang udah juara internasional 2 loh. Oh, siapa itu? Iya, itu yang anak Padang itu sekarang belajar di Kairo, yang satu masih di Jogja sini. Masya Allah, luar biasa. Iya. Ini saya terlambat, kurang update ini ya. Iya, juga ada kajian kitab. Betul. Jadi jangan dikira cuma YouTuber. Kegiatannya oke. YouTuber, terus nanti Gus Fuad bikin pengobatan tradisional dengan trik. Ora, maksudku enggak kayak pondok pesantren kula, asik agak viral gitu. Terus bisa nyalain gitu. Terus petir. Iya, mau siram. Ternyata ada tombelnya. Itu kok ngono kuwi gaweane mungkin gaweane Gus Fuad sama itu tahun 70 80 sih cilik dolanan gitu. Zaman SD lah. Trik-trik semacam itu. Sekarang itu enggak ada trik-trik. Sekarang kudu transparan, ya kudu bloko suto apa adanya, itu yang penting. Nah, ini Gus Fuad, saya sambanginya kadang-kadang Gus Fuad, kadang-kadang Kiai, kadang-kadang ya nanti piye lah, karena beliau ini tidak tidak senang dinaik-naikkan, orangnya biasa saja, humanis dan romantis. Yes. Dan itu terbukti nih romantis itu. Bojone pirang-pirang. Pengakuan. Nah, karena gini, Jogja ini kan baru viral tentang pemaksaan jilbab yang tanda petik itu diprinter menjadi tutorial ya itu. Dan beliau ini seorang kiai, seorang punya pondok pesantren dan juga karena mantan guru SMA. SMA saya sebutnya SMA Bangun Tapan 2. Oh iya. Kalau kasus yang viral di SMA Bangun Tapan 1. Nah, itu menurut jenengan gimana itu Gus? Kalau menurut tentang SMA negeri kok seperti itu gitu? Ya kan la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama kan gitu. Jadi orang mau pakai jilbab mau tidak pakai jilbab itu ya terserah karena kita negara Pancasila kan gitu toh. Jadi ini bukan negara Arab, Arab aja sekarang nggak pakai jilbab nggak apa-apa, ini malah Indonesia kayak begini kan. Betul. Jadi tapi itu anu ya Mas Hendra, saya amati ini memang
kaderisasi di institusi pendidikan di Bantul ini memang terasa. 2 tahun yang lalu kira-kira itu saya dengar kabar juga ada satu SMA yang menutup studio musik karena kepala sekolahnya bilang musik itu haram, kan gila itu. Aku pemusik ya, aku artis ya. Lah saya pendak dino nyetel dangdut koplo. Nah, ya. Dan yang kedua itu kalau kita masuk beberapa SMA itu ya, itu menurut saya ada intimidasi yang sifatnya gitu loh, yang berbaju agama. Misalnya apa itu? Misalnya begini, SMA kita masuk misalnya satu SMA negeri di Bantul, nggak usah saya sebut lah, karena anak saya masih SMA nanti jadi perkara lah. Itu di situ wis ono kaligrafi, sudah temboknya ada quote-quote apa tulisan hadis Quran. Ya itu bagus, wong aku ya kiai. Wong pondok kowe ora ono quote-quote hadis ya malah SMA. Ya, tapi kan itu institusi pemerintah. Yang dimana pemerintah itu melindungi semua umat beragama. Coba bayangkan kalau ada siswa di situ yang non muslim. Kan terintimidasi itu, ada Quran besar banget di lobi sekolah, itu bagi saya kan intimidasi. Dan nanti udah lihat gurunya jenggoten segini, terus celananya congklang, nggak apa-apaan itu. Ini bagi saya ini tambah lagi Gus, batu ireng. Wah iya. Lah sholat digatul-gatul. Iya. Saya itu mau jenggoten, mau batu ireng, mau apa itu silahkan saja. Tapi saya kan pernah jadi PNS dan ini saya nggak tahu ini Kang Halim ini Bupati ini Bantul ini ngapain juga gitu kerjaannya itu. Masa kayak gini nggak diurus. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya ya saya sebagai guru ASN, kan ada aturan seragam, ada aturan penampilan. Kenapa sekarang nggak diatur itu? Kalau mau jadi ASN, ya jangan pelihara jenggot. Kalau kamu pelihara jenggot itu adalah sunnah macam-macam, ya jangan nggak usah jadi ASN. Karena ASN itu harus netral. Nah ini menurut saya harus lah. Apa kalau perlu ya sampai Menteri Aparatur negara depan ya. Jadi misalnya seorang pegawai negeri atau seorang anggota TNI atau seorang anggota Polri nggak boleh itu di kantor pakai celana congklang, nggak boleh pelihara jenggot, nggak boleh memperlihatkan baduke hitam, gitu loh. Kalau nggak mau, ya resign aja. Nah, gitu. Jadi harus ada standar penampilan. Kayak misalnya jadi pramugari, standar penampilannya kayak gitu. Jadi apa itu pilot standarannya kayak gitu. Jadi masinis kayak begitu. Jadi nggak boleh terus atas nama ini sunnah ini. Iya kalau sunnah ya sunnah aja, kamu lakukan aja, tapi jangan di institusi. Ini nanti kan dituduh, oh ini apa jenis liberalisasi atau Islamofobia. Enggak, justru kelakuan melihara jenggot sebagai ASN macam-macam itu menyebabkan arus apa itu Islamofobia itu akan membesar. Itu yang menyebabkan orang pada murtad ya, kelakuan oknum orang Islam yang agamanya cetek ya gitu. Iya, apa dikira jenggot itu cuma identitas Islam? Abu Lahab, Abu Jahal ya berjenggot. Iya. Dan pakai jubah juga ya. Iya. Jadi ya tolonglah ini kalau SMA aja udah kena kadronisme kayak begini, terus gimana bangsa ini nanti? Negara ini gimana? Jadi mungkin menteri aparatur negara, apalah menteri pendidikan tuh ngatur-ngatur kayak gini lah. Tampilan seorang guru itu harus ada deskripsi yang jelas. Pakai seragam PSH atau pakai seragam PSH, kemudian tampilannya harus bagaimana? Idealnya kayak jenengan dulu, sebelum keluar ASN itu. Loh iya, saya dulu rapi, ASN, rapi, tertib, tidak congklang, tidak jenggotan. Iya, dan misalnya sekarang kadang-kadang saya perform pakai anting, kan nggak mungkin ketika saya jadi guru pakai anting. Kan ada misalnya saya ngerokok, kan nggak mungkin di sekolahan saya ngerokok. Itu konsekuensi dari apa itu tanggung jawab sebagai anggota ASN. ASN itu kan pegawai pemerintah, pegawai negara yang harus melayani semua umat beragama. Tapi mungkin kan beberapa tahun yang lalu ada literasi yang menyebutkan bahwa banyak ASN itu sudah terpapar dan terkapar mungkin ya oleh kadrun, kalau istilahnya kita itu kadrun saya sudah masuk ke sana gitu. Dan sampai sekarang itu bagaimana cara membasminya, karena dia kayak landestin itu. Gerakan bawah tanah itu gimana menurut jenengan Gus?
Ya memang misalnya ada satu kejadian yang menarik di IPDN dulu. Kan ngundang si Raja Kadrun itu. Oh kan? iya. Kemudian di publik mengetahui, kemudian menghentikan, kemudian sekarang itu saya lihat itu per tiap bulan itu ada kuliah umum yang mengundang tokoh-tokoh muslim yang benar-benar ngerti tentang agama Islam gitu loh. Bukan sepotong-potong, bukan baru kemarin sore gitu. Saya lihat ada Pak Mahfud, ada Mbak Yeni, ada siapa lagi, ada siapa itu? Kalau nggak salah Buya Rozi juga dipanggil juga diminta ceramah juga di sana. Ada Gus Muafik. Orang-orang yang paham Islam dengan benar. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Quraish Shihab juga diundang ke sana. Ya, saya gini Gus. Saya tuh pernah ke, ini sedikit sombong ya Gus ya. Pernah ke negara Dubai, ke UEA, Uni Emirat Arab itu, di masjid Jami yang mampu menampung 100.000 jamaah. Di belakangnya itu ada gereja. Di belakangnya lagi, sebelah sana lagi ada wihara. Artinya di negara yang bersyariat Islam pun, di sana sangat menghargai toleransi, atau seperti itu. Tapi di Indonesia negara Pancasila yang seharusnya lebih dari itu. Kira-kira apa yang harus diusahakan kepada pemerintah dan dilakukan kepada lingkungan-lingkungan kecil, misalnya pendidikan, misalnya, atau di masyarakat tertentu supaya tetap waspada dan hati-hati, gimana itu? Kalau soal negara syariah Islam ya, kalau menurut saya itu negara Pancasila itu lebih syariah daripada negara-negara yang ngaku syariah. Itu yang seharusnya saya tanyakan. Iya, jadi gini loh. Islam di zaman Nabi itu ya seperti di Indonesia ini, dalam pengertian itu orang bebas dengan keyakinan apapun, dengan kelakuan apapun, tanpa ada pemaksaan sedikit pun. Jadi selama ini yang disebut dengan apa syariat Islam, apa negara Islam, itu kan tafsir dari tafsir, atau malah lebih dari itu, takwil dari takwil. Apa zaman Nabi kayak gitu? Enggak juga. Negara Pancasila ini yang paling dekat dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kira-kira kayak begitu. Makanya syukur ini sih Arab itu sekarang, karena MBS itu sekarang bertobat tuh. Jadi melonggarkan aturan macam-macam. Jadi jangan salah paham loh, yang disebut dengan keyakinan apa syariat Islam macam-macam itu hanya tafsir dari tafsir. Belum tentu kayak begitu Kanjeng Nabi itu. Ya. Dan itu pun kalaupun benar itu tidak boleh dipaksakan. Padahal itu menurut saya banyak kelirunya ini. Saya ingat betul ketika seorang kiai mengajarkan atau ilmu tarikh ketika Nabi Muhammad mau pergi ke masjid, di situ diludahi seorang Yahudi. Nah, diludahi sampai 3 kali. Terus kok hari ke kok nggak ada yang ludahi ini, ternyata sakit, ya loh ya. Ternyata sakit, terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini malah menjenguk, ternyata loh kamu kok sakit toh, itu kan sangat luar biasa sekali gitu loh. Terus kita sebagai umat Islam ini kadang-kadang di Indonesia mayoritas tuh kayak menang-menangon dewi. Ini gimana kesan jenengan Kiai? Jadi gini ya, kita itu prihatin karena di Indonesia Islam itu mayoritas. Ya karena mayoritas itu kadang-kadang ada sebagian yang dalam tanda petik itu tidak berkualitas. Dan itu menjadi agen yang buruk, mempromosikan yang buruk tentang Islam. Jadi misalnya tadi Pak Hendra itu menarik ketika cerita tentang Rasulullah itu diludahi, kemudian yang meludahi justru ketika sakit ditengok gitu. Jadi kita rekonstruksi itu kurang lebihnya seperti ini. Rasulullah itu pribadi yang amat sangat menarik, semua orang jatuh cinta kecuali orang yang sangat kebangetan lah, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, atau kecuali orang yang punya kepentingan yang khawatir kepentingan jahatnya kepada sesama manusia itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu terganggu. Tetapi pada dasarnya, prinsipnya Rasulullah itu adalah pesona. Orang yang sangat mempesona dari segi apapun. Orang yang sangat membuat semua orang itu kelepek-kelepek jatuh cinta lah. Gitu loh, karena kepribadian beliau. Karena memang di dalam diri Rasul itu ada akhlak yang sempurna. Nah ini sekarang bandingkan itu. Orang ngaku Islam, orang ngaku dakwah Islam, orang ngaku penerusnya Rasulullah, orang ngaku keturunannya Rasulullah, kelakuannya kayak Abu Lahab, Abu Jahal, gimana? Gimana kita bisa jatuh cinta? Islam itu kan membuat orang jatuh cinta, bukan membuat orang jadi ketakutan atau tertekan atau terintimidasi. Ini kan konyol bagiku. Jadi mari kita kembalikan Islam sebagai sebuah pesona, Islam sebagai sebuah keindahan, Islam sebagai sebuah apa itu membuat orang jatuh cinta itu. Karena Rasulullah itulah maha cinta, maha indah, maha pesona, maha apapun.
gitu loh. Maha kekasih. Iya, sekarang pokoknya ini dosa ini. Ya Allah, apa kayak gitu dulu. Jadi apa itu? Mari kita kembalikan Islam pada yang sesungguhnya. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sesuatu yang membuat orang kelepak-kelepak lah. Islam itu harusnya begitu. Ustadz ya harusnya begitu. Kiai ya harusnya begitu. Meskipun aku kan terbukti membuat kelepak-kelepak, nyatanya ya bojoku papat ya. Apa pesonane sih deh lah. Jadi Islam itu sesuatu yang ideal, yang benar-benar apa itu dibayangkan oleh manusia yang setinggi-tingginya. Islam itu lebih dari itu. Islam itu adalah harapan, Islam itu adalah rasionalitas. Lah kok malah kita dibawa ke yang jorok-jorok kayak gitu, gimana toh? Berarti kembali ke kasus semula itu, bahwa ketika ada sekolahan yang memaksakan jilbab kepada siswanya dan terakhir dia memelintir bahwa itu hanya tutorial, itu sangat tidak islami ya, Kiai. Oh, sangat tidak islami, itu sangat kafiri itu. Sangat dan kafiri. Itu membuat citra buruk Islam. Islam itu menghargai kebebasan. Bebas mau beragama boleh, tidak boleh. Mau melaksanakan pakai jilbab boleh, tidak boleh. Itu kan urusan pribadi dia dengan Allah. Dan jangan paksa-paksa. Loh, tapi harus ada nahi mungkar. Yang namanya mungkar itu kejahatan yang merugikan sesama. Gitu loh. Apa nggak pakai jilbab itu merugikan sesama? Kan nggak juga. Loh, tetapi membuat apa itu laki-laki yang melihat nanti terangsang. Ya berarti memang laki-laki yang terangsang itu memang pikirannya kotor. Ya udah suruh ke apa itu cari ke apa gitu loh. jangan nyalahin orang yang nggak pakai jilbab dong. Nah, apa itu kadang-kadang ini kan trauma sebenarnya berkali-kali saya bilang ya, ini kan apa yang disebut dengan aturan-aturan Islam yang secara umum dipahami oleh kelompok radikal itu kan ditulis sebagai sebuah ijtihad ulama dengan niat baik tentu saja, tapi dalam suasana apa itu perang salib, dalam suasana Turki Utsmani, di mana di situ dikenal dengan Darul Muslim dan Darul Kufar, negara Islam dan negara kafir. Sekarang itu nggak relevan kayak gitu. Dan rumusan tentang Darul Muslim dan Darul Kufar itu sendiri juga nggak ada di dalam zaman Nabi. Makanya yang menarik itu Hadratus Syekh Hasyim As'ari itu ketika menyatakan bahwa Indonesia sebelum merdeka itu, Hindia Belanda ini adalah Darussalam, negara damai. Islam itu kan damai, negara yang selamat, semua orang selamat, dijamin hak-hak pribadinya, hak asasinya, keyakinannya, apapun lah. Dan memang orang Islam itu salah satu kewajibannya adalah menghargai semua agama, melindungi komunitas yang minoritas, gitu loh. Orang sok-sokan kayak gini. Nah, coba ya orang Islam yang sok-sokan itu, daripada gitu, cobalah. Itu di zaman itu disahkan itu ada perang, nggak rampung-rampung, ke sana aja lah. Nggak usah di sini itu Darussalam, negara yang selamat, yang aman nih. Ya. Kalau menurut Kiai, konsep yang tadi dikatakan bahwa banyak sekarang itu SMA di Bantul khususnya, mungkin malah di DIY umumnya, itu umumnya di Indonesia ya, terindikasi kaderisasi gitu. Apa kira-kira konsep Kiai untuk supaya SMA, terutama SMA negeri ini supaya netral, supaya kembali lagi pada khitohnya sebagai lembaga pendidikan yang terkontaminasi oleh ideologi yang mungkin masuk ke radikal gitu. Ya kalau saya itu ada perlu apa itu misalnya penceramah yang masuk dunia pendidikan itu harus direkomendasikan oleh misalnya Diknas atau Depak. Oh ya, aku jadi ingat juga. Dulu istriku itu kan anak MAN ya. Anak MAN sekarang udah lulus ya. Itu setiap tahun 2010 aja di MAN dia tempat belajar. Itu ada guru yang sudah kadrun. Iya. Beneran loh. Dulu kan menterinya belum Gus Yakut ya. 2010. Iya, sekitar 2010. Jadi aku melihat bahwa ya peraturan harus ditegakkan, dan ini Menteri Pendidikan, Menteri Menpan, Menteri Pendayagunaan aparatur negara, ya. Kemudian penguasa daerah itu harus membuat aturan-aturan yang jelas gitu loh. Misalnya itu tadi dari segi yang sepele-sepele aja, lingkungan sekolah
itu harus netral. Nggak boleh terlalu banyak simbol-simbol keagamaan. Ya. Karena harus diingat bahwa sekolah negeri itu adalah milik semua umat beragama, bukan milik satu kelompok agama. Yang kedua, misalnya tampilan guru, karyawan itu harus begini dan begitu. Kalau mereka bilang ini kan hak asasi, misalnya pelihara jenggot, celana congklang, iya. Tetapi kalau kamu jadi ASN, kamu konsekuensinya harus mengikuti aturan. Kalau kamu merasa hak asasimu terganggu dengan menjadi ASN, ya nggak usah jadi ASN. Gitu loh. Sama dengan misalnya tentara, itu konsekuensinya misalnya harus siap mati kapan saja di medan tugas. Kalau nggak mau mati, nggak mau tugas, kan nggak usah jadi tentara. Kalau kamu jadi tentara, ya harus konsekuensinya begitu. Kalau kamu jadi ASN, ya harus begitu konsekuensinya. Gitu. Jadi jangan campur adukkan antara tanggung jawab dengan hak individual. Begitu kita memasuki satu organisasi atau satu lembaga, maka sebagian dari hak pribadi kita itu harus siap kita korbankan. Kalau nggak mau ya nggak usah. Karena setiap jabatan, setiap kedudukan, setiap apa itu posisi itu membutuhkan pengorbanan. Ini menurut saya ya, Menteri Pendidikan belum bergerak sedikit pun, penguasa daerah juga belum semuanya bergerak, Menteri Aparatur Negara juga mungkin belum sempat ya, karena negara kita urusannya bukan banget. Betul. Seperti Pak Indra itu bagus. Ngajak ngobrol begini, ini bagian dari kepedulian masyarakat. Karena memang pemerintah itu harus dibantu. Masyarakat harus aktif bergerak. Kalau kita lihat kan gini ya, dari sekolahan-sekolahan itu dari SD, SMP, SMA itu mesti di dalamnya ada, apalagi kalau nanti rapat wali dan pihak sekolahan atau komite atau dewan sekolah itu mesti nanti di anggarannya untuk membangun masjid atau musola di sekolah. Nah, seperti itu loh. Padahal itu SD, SMP, SMA negeri. Ya katakan seperti itu. Itu kan sebenarnya kan terus kalau kita lihat bangunannya bagus, tapi nanti di situ itu ya hanya untuk hanya untuk kayak proyek awal-awalnya. Nah itu apakah semacam itu juga perlu dipikirkan kembali ya? Nah kalau sekolah itu membuat musola atau masjid di dalam sekolah, maka di situ konsekuensinya kalau di situ ada siswa yang Nasrani juga harus dibikinkan gereja. Kalau di situ ada Hindu juga harus dipikirkan pura. Ya, iya, jangan cuma anu aja, itu loh. Dan ya memberikan fasilitas ibadah itu perlu baik, tapi semuanya harus diberi dong. Jangan yang satu diberi, yang satu tidak. Itu namanya bang cinden, bang ciladan. Ya kayak gitu. Kasih ya. Oke. Terakhir ini, satu kata terakhir untuk Kiai. Jadi Kiai sama ASN enak mana? Ya sama enaknya gitu loh. Kalau jadi ASN kan dulu saya nggak bisa ngerokok di sembarang tempat. Jadi guruan kan konsekuensinya begitu, karena aturannya guru nggak boleh ngerokok itu di lingkungan sekolah. Kalau jadi Kiai kan ya bisa ngerokok. Kalau ASN tuh mau kawin lagi kan harus minta izin atasan. Nah, kalau Kiai kan nggak usah minta izin atasan gitu loh. Oke. Untuk sobat dan di mana saja berada, terima kasih saya diberikan kesempatan oleh Kiai Muhammad Fuad Riyadi, kali ini Gus Fuad Pleret ya. Kesempatan ini sangat langka. Dan beliau ketika saya telepon spontan, oke sekarang langsung eksekusi ya. Padahal udah 3 bulan ini saya nggak nemui tamu. Ya, 3 bulan beliau nggak nemui tamu dan terima delik, makanya kita pakai latar belakang di belakang ini. Ya, pojok lah. Pojok. Karena khawatir ketahuan tamu. Nah, makanya saya merasa beruntung dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar bahwa saya bisa ketemu dengan Gus Fuad kali ini ya. Terima kasih Gus Fuad, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan pada satu ya. Apa? Silakan. Jadi beragama, berislam itu bukan soal berritual. Ritual itu urusan pribadi. Mau sholat, mau jenggot, mau macam-macam. Itu harus disesuaikan tempat. Yang kedua, beragama itu maknanya bagi semua kehidupan itu adalah berbuat baik. Gitu loh, berbuat baik kepada sesama. Bukan maksa orang harus pakai jenggot, harus pakai jilbab. Itu bangsat itu. Ini aku keras ini, gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menekan bagi kalian yang tidak punya toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indro Pleret, anti kekerasan, rindu kekenyalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.